Saya baru mulai serius YouTube tuh 2 tahun yang lalu dan sekarang subscriber saya hampir 70.000. Di video kali ini saya membahas 5 steps yang mungkin agak nyeleneh, tapi yang berhasil dibuat saya yang bisa bantu teman-teman untuk berhasil juga masuk ke YouTube. Halo, saya William, tech employee yang bikin channel YouTube saya benar-benar dari nol 2 tahun lalu sampai sekarang udah hampir 70.000. Bangun YouTube itu mirip dengan bangun bisnis yang sustainable. Jadi pelan-pelan kita bangun fondasi dan segala macamnya. Yang menarik, menurut data dari YouTube, 83% kreator itu stop upload full video pertama mereka. Dan kalau misalnya teman-teman bisa upload 100 video pertama teman-teman bisa 22 kali punya peluang lebih tinggi untuk mencapai 100.000 subscriber. Tapi kenapa YouTube sih? Saya pernah bahas nih di salah satu video saya, cuman menurut saya sampai sekarang YouTube tetap jadi platform acuan para kreator kalau mau dapat bisnis deal lebih gede. Dan teman-teman perhatiin deh, kalau misalnya teman-teman buka TikTok atau misalnya Reels gitu, ngeliat video-video viral, seberapa sering sih teman-teman ingat sama kreatornya? Saya jarang banget. Saya lebih ingat mungkin trennya atau ciri khasnya. Saya nggak ingat namanya siapa. Sesimpel karena kita punya interaksi yang sangat singkat sama mereka. Kalau bisa dibikin piramidanya, paling atas tuh mungkin kayak tweet seseorang yang kita cuma baca sekelibat dong, oh bagus nih gitu. Terus mungkin turun ke video yang short form, terus turun baru ke yang long form kayak gini. Teman-teman mungkin bisa dibilang lebih inget muka saya atau lebih inget suara saya, simply karena teman-teman tahu oh ini videonya panjang gitu, ya mau nggak mau harus dengerin. Terus paling bawah adalah podcast. Podcast tuh paling intimate karena suaranya muncul di telinga dan ya udah teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain tuh harus dengerin terus. Itu intimate banget. Jadi semakin lama komitmen audiens mengkonsumsi konten dari kreatornya, semakin besar juga peluang kreatornya diingat sama orang. Makanya banyak kreator-kreator yang mungkin gedenya di TikTok, mungkin gedenya di Instagram sebagainya. Ujung-ujungnya kemana? Ke YouTube lagi. Bikin channel apa? Channel YouTube. Kenapa? Karena channel YouTube lebih tahan lama menurut saya. Ini berkata dari orang yang cuma punya channel YouTube doang sih. Baru mau aktif lah di channel lain. Cuman saya awalnya cuma hanya di YouTube doang. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik bisa follow IG saya, follow TikTok saya juga. Kita lagi coba bikin konten tiap hari. Ada beberapa miskonsepsi lah kalau di YouTube, dan sebenarnya mirip dengan miskonsepsi platform lain kayak oke, kalau misalnya saya kita ngomong niche yang paling gede di YouTube, let's say elektronik, udah ada yang si A, si B gitu, gimana caranya kita bisa menang gitu. Atau misalnya kalau di YouTube udah ada Mr. Beast nih, ya udah nggak bakal menang lagi gitu. Turns out nggak kayak gitu. Di era internet itu teman-teman bisa punya micro niche yang sangat kecil, yang teman-teman dong yang punya, yang mungkin tetap bisa berhasil. Kasarnya misalnya kita ngomongin elektronik atau gadget, ada YouTuber yang bahas semuanya. Ada YouTuber yang mungkin bahas spesifik low end, ada yang high end, ada yang merek tertentu, ada yang bahasnya cuma HP doang, ada yang bahasnya tablet, ada yang bahasnya yang berhubungan dengan meja gitu, dengan meja kerja dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya niche-nya, tinggal teman-teman pilih mau yang mana, dan selalu ada pasarnya. Karena nggak mungkin orang selalu nonton kayak yang general terus gitu. Semua orang punya tempat kalau di YouTube terutama. Itu enaknya teman-teman masuk ke platform yang lebih gede dibanding bikin kolam sendiri. Jadi alasan itu tuh bukan alasan yang make sense, tapi menurut saya make sense-nya lebih ke bingung mau bikin konten apa gitu, karena ngerasa semua konten bisa dibikin. Konten kayak saya juga banyak yang bikin sebenarnya, tapi orang yang punya background kayak saya mungkin cukup unik nih. Mungkin saya doang yang punya background kayak saya, makanya saya coba share. Teman-teman perlu ingat, kebanyakan kreator itu stop di 10 video pertama. Kalau kita mau ngomong fair-fairan, kebanyakan orang yang pengen jadi YouTuber bahkan nggak pernah upload sama sekali, cuma bikin akun doang. Terus ada 10 video pertama, terus 100 video pertama. Jadi entry itu barrier-nya, saya nih selalu bilang bisnis yang saya suka adalah bisnis yang terlihat sangat simple, tapi nggak banyak orang mau ngelakuin karena susah ngelakuinnya. Artinya apa? Kompetisi kita sedikit. Kita compare aja seberapa gampang orang bikin TikTok atau Reels atau Shorts dibanding video long form YouTube. Ya lebih gampang bikin Shorts lah. YouTube banyak effortnya. Ya udah, kita pilih yang lebih banyak effort. Kenapa? Karena simply itu ya nggak banyak orang main ke sana. Terus gimana caranya? 2025 konstelasi udah beda banget. Bikin YouTube harus tahu dulu yang pertama, kreator personanya mau apa. Value proposition atau bahasa kerennya adalah keunikan teman-teman tuh apa sih sebenarnya. Kalau saya suka bilang pakai unfair advantage, karena saya belajar banyak dari Ali Abdaal. Saya ikut course-nya, ada istilah namanya unfair advantage. Unfair advantage itu kayak apa keunikan yang teman-teman punya yang mungkin teman-teman ngerasa itu sangat unik, yang unfair gitu. Contoh misalnya teman-teman dokter bedah gitu. Oh itu jarang tuh orang bisa dokter bedah. Atau misalnya saya, unfair advantage saya adalah saya punya skill yang lumayan lebar. Saya bisa bikin konten, saya bisa iklan, saya bisa marketing, saya bisa coding sekarang, saya bisa AI. Makanya saya bahas yang banyak berhubungan dengan belajar gitu. Apa unfair
unfair advantage teman-teman. Ini bagian dari proses pengenalan diri sendiri. Tapi jangan terlalu khawatir. Kalau misalnya belum tahu unfair advantage apa, ngeraba aja dulu. Nanti bakal ketemu. Karena saya juga nemu nggak dari awal, bukan kayak Cenayang gitu. Oh kayaknya ini deh, enggak. Kira-kira dulu terus bikin kontennya, rame. Oh mungkin nih. Jadi kita bakal selalu dapat clue kayak gini-gini. Nggak pernah jawabannya exact. Teman-teman harus nyaman dengan kondisi yang tidak clear. Kalau teman-teman masuk ke dunia konten, karena ini udah kayak bisnis. Di bisnis nggak ada yang clear. Semuanya tuh abu-abu. Yang kedua, stepnya adalah benchmark. Stepnya gampang banget sebenarnya. Cari kreator yang teman-teman mirip niche-nya. Terus tonton top 10 videonya di short berdasarkan yang paling populer, yang views-nya paling banyak. Terus lihat pattern-nya, di hook-nya, di bagian pacing story-nya, storytelling-nya gimana. Cari apa yang teman-teman bisa adaptasi dan apa yang teman-teman bisa twist, dibedain. Misalnya semua orang bahas tentang, kita ngomong elektronik ya, biar gampang. Semua orang bahas tentang gadget, teman-teman beda ya, bedain sendiri. Oke, gue gak mau bahas gadget, gue mau bahas mainan aja gitu. Misalnya bahas PC aja, atau misalnya di twist lagi, pengen bahas gadget dari yang range harganya di bawah 1 juta doang gitu. Itu twist. Jadi teman-teman bikin twistnya yang mengincar audiens yang lebih ceruk gitu, yang mungkin belum banyak orang bahas. Jadi kreator yang kita follow itu bukan buat kita plug tiru, tapi kita cari investasi terus kita twist sesuai dengan pasar yang kita punya. Next stepnya, step ketiga, step yang menurut saya paling simple tapi paling susah, bikin 100 video ke depan. Kalau misalnya teman-teman bikin lesnya di YouTube 1 minggu 1 video, ya teman-teman butuh 100 minggu buat berasin 100 video ini. Tapi ini terkesan susah dan ribet. Tapi saya jamin setelah teman-teman upload 100 video, gak mungkin teman-teman gak ngerti cara main YouTube. Pasti udah ngerti, karena udah banyak up and down-nya. Teman-teman ngeliat deh video saya di channel saya. Ada video yang viewsnya cuma ratusan, ribuan, puluhan ribu, sampai jutaan juga ada. Saya udah ngerti kayak kayaknya gini deh. Jadi ilmu terbaik atau belajar terbaik adalah dari pengalaman kita sendiri. Karena kita belajar tuh gak cuman konsumsi ilmu doang, kita juga harus praktekin. Yang keempat ada core skill utama yang menurut saya paling penting kalau teman-teman mau ada di YouTube. Core skill nih kalau teman-teman nggak punya, menurut saya jangan deh dari YouTube. Dan core skill ini yang selalu diasah setiap kali teman-teman bikin video baru. Yang pertama, yang paling krusial, 50% dari poin video ada di sini, thumbnail. Thumbnailnya harus sangat oke, biar orang pengen ngeklik. Kebanyakan orang udah bikin video bagus banget, thumbnailnya jelek seadanya. Thumbnail itu sangat menentukan. Thumbnail dari sisi psikologinya kenapa harus diklik, highlight pesannya, copywriting dan sebagainya. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah storytelling videonya. Cerita tentang apa sih? Apa tips yang mau dikasih? Di kasus misalnya video ini, saya mau kasih tahu adalah cara buat mulai YouTube untuk memula di 2025 itu gimana. Teman-teman harus tahu cara struktur cerita itu seperti apa. Cara paling gampang adalah nonton video sebanyak-banyaknya. Di 10 video pertama, 20 video pertama pasti jelek, tapi makin lama makin bagus. Itu yang diiterasiin. 2 hal ini aja cukup menurut saya. Teman-teman nggak perlu tahu kayak kamera bagus apa, mikrofonnya bagus apa, lightingnya bagus apa. Saya masih pakai equipment sama persis dengan saya pakai pas saya pertama kali YouTube. Bedanya mungkin HP-nya saya ganti, karena HP yang dulu udah agak lama. Itu doang bedanya. Tapi semuanya sih saya masih sama. Terus setelah itu aja ngelakuin review secara berkala. Biasanya saya mungkin bakal ngelakuin setiap kali upload. Teman-teman bagus juga kalau punya sistem kayak setiap 10 video upload tuh lakuin review. Menurut saya poin yang bisa di review adalah apakah thumbnailnya makin bagus, apakah storytellingnya makin bagus, apakah teman-teman makin nyaman dapat kamera atau enggak gitu. Bayangin kalau teman-teman di parallel universe ada 2 orang yang sama persis, ada 3 deh kita bilang. Yang satu nggak pernah konten sama sekali, kepikiran doang, selalu berandai-andai tapi nggak pernah bikin. Berandai-andai terus nggak pernah jadi. Yang kedua, konten kreator yang pengen nyobain, coba bikin di TikTok, coba bikin di Reels, coba bikin di Twitter, coba bikin di YouTube, bikin di sana sini scramble tapi nggak pernah jadi juga sama sekali. Kalian bikin sini bosan bikin sini bosan. Yang ketiga, tutup mata, pakai kacamata kuda, udah bikin YouTube aja. 5 tahun ke depan pasti jadi sesuatu. Dia percaya itu doang. Itu saya kayak gitu. Teman-teman perlu pikirin kira-kira hasilnya gimana. Kalau yang pertama udah pasti jadi pengandai-andai doang. Ini banyak banget, bukan cuma di konten. Ya orang yang pengen bikin bisnis juga ada yang kayak pengennya bikin bisnisnya, keren mulai bisa bikin bisnisnya, berani banget ya. Pengagum doang, nggak mulai gitu. Yang kedua, nggak konsisten kuncinya. Jadi 5 tahun ke depan ya mungkin dia bakal selalu jadi hopping aja kayak ada sosmed baru nih dipindah, ada sosmed baru pindah, nyobain konten baru gitu. Tapi nggak jadi apapun juga. Karena menurut saya kurang serius dalam kalau saya menganggap YouTube ini bukan kayak hobi, kayak bisnis beneran. Jadi mungkin orang ketiga mungkin progresnya lebih lama, mungkin lebih slow, tapi lebih enjoy. Mungkin setahun utama 5.000 views atau 5.000 subscriber kalau bagus. Tahun kedua mungkin 10.000. Oke lah. Tahun ketiga mungkin
baru naik 50.000, baru nemu patternnya. Semua orang punya timing yang beda-beda. Tapi kalau teman-teman tetap ngelakuin hal yang sama, tentu dengan diimprove terus-menerus, pasti jadi sesuatu. Percaya dulu itu. Terlebih kalau teman-teman udah ngelakuin satu hal terus-menerus, teman-teman bakal punya confident level yang sangat tinggi. Oh, ini bisa nih gitu. Terus teman-teman punya portfolio yang banyak nih. Kalau misalnya teman-teman mau pindah karir, atau misalnya teman-teman mau dapat endorse dan sebagainya, terus bisa juga dapat koneksi. Pasti dapat koneksi lah. Udah upload berlama-lama pasti dapat sesuatu yang kayak oke juga ya gitu. Dibanding nunggu sesuatu yang perfect yang gak jadi-jadi, mending bikin dan improve terus-menerus ke depannya. Jadi setiap membuat bisnis, carilah sesuatu yang bisa compounding. Saya selalu bilang ini di beberapa video saya, cuman alasan saya bikin YouTube sebagai entry point bisnis saya adalah yang pertama nih, hal yang sifatnya compounding. Input saya itu selalu sama loh, satu video setiap minggu, atau di dalam syuting backendnya ya pokoknya saya pastiin selalu upload satu video tiap minggu. Syutingnya selalu sama, tempatnya selalu sama, inputnya selalu sama. Yang beda adalah hasilnya bisa beda. Satu video seminggu untuk subscriber 10.000 dengan satu video seminggu untuk subscriber 70.000 hasilnya beda. Tapi inputnya sama loh. Itu artinya inputnya sama, hasilnya eksponensial, compounding effect. Carilah bisnis yang mirip kayak gini, yang kita ngelakuin hal yang sama terus tapi hasilnya bisa lebih banyak terus. Betul. Nggak banyak bisnis yang bisa kayak gini. Saya udah cari, YouTube salah satu yang bisa. Jadi key takeaway-nya untuk mulai YouTube di 2025 adalah pertama, punya persona yang kuat, unfair advantage-nya. Cari tahu teman-teman tuh bisa kuatnya di mana. Yang kedua, pelajari kreator-kreator lain yang berhasil tuh gimana. Kebanyakan orang sorry to say, sotoy. Ngerasa kayak, ini mah gini doang, ini mah gini doang gitu. Nggak bagus punya mindset kayak gitu. Karena kita jadinya mindsetnya fix mindset. Kita tahu kayak, ini cuma gini doang deh, gampang deh gini. Pasti coba, nggak segampang itu. Jangan pernah selalu underestimate apapun yang berhasil. Karena itu pasti punya secret sauce-nya. Nggak segampang analisa cetek kita doang. Terus teman-teman perlu commit 100 video pertama. Coba yang keempat, punya 2 skill, bikin channel yang bagus sama storytelling yang bagus. 2 pelajaran itu ini. Saya secara inherent tuh nggak punya skill nih, jadi saya harus belajar nih. Teman-teman bisa perhatiin lah, kalau tiap kali saya bikin video sampai sekarang mata saya selalu kemana-mana. Karena simple, kayak saya bingung juga untuk ngomong ke depan kamera itu bukan hal yang natural buat saya. 2 tahun juga masih kayak gini. Tapi saya tetap coba loh. Kurang lebih gitu cara buat mulai di YouTube. Kalau teman-teman tertarik dengan video-video kayak gini, boleh tolong subscribe. Saya juga lagi buka kesempatan buat teman-teman gabung jadi close friend saya di email. Teman-teman bisa masuk ke ulanjafar.com, nanti tinggal masukin emailnya di Substack saya supaya teman-teman bisa dapat email eksklusif dari saya, konten-konten eksklusif dan banyak akses eksklusif lainnya yang saya kasih hanya buat teman dekat saya. Segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.